Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau share tentang bagaimana cara membuat t-shirt atau baju kaos ini. Nah, ini saya buat ukuran anak-anak, tapi untuk teman-teman tentu saja bisa membuatnya untuk berbagai ukuran. Kita mulai prosesnya dengan membuat polanya terlebih dahulu. Membuat polanya mudah, di sini kita hanya akan menjiplak. Silakan siapkan baju kaos yang sering dipakai, tapi tentunya yang jangan terlalu molor ya, yang masih stabil bahannya. Kemudian, siapkan pula plastik bening. Di sini saya menggunakan sampul buku gulungan. Jika teman-teman bisa menggunakan plastik taplak meja, itu juga bisa. Kemudian, siapkan pula spidol permanen sehingga nanti goresan pada plastik tidak mudah hilang, dan juga penggaris. Kita lipat menjadi dua baju kaos memanjang seperti ini, pertemukan setiap sisi-sisinya, usahakan rata dan datar. Kemudian kita letakkan plastik di atas baju kaosnya dengan bagian depan baju kaos lipatan sejajar dengan tepi plastiknya. Setelah itu kita ambil spidol, kita mulai menggores lingkar kerung leher bagian depan. Yang digores yaitu batas sambungan rib. Rib itu adalah bagian kerah kaos ini. Setelah itu bagian-bagian yang lurus hanya perlu kita kasih titik, misalnya ujung bahu. Kemudian lengan kita gores karena melengkung. Lalu ujung lengan ini kita kasih titik, yang ini pun kita kasih titik. Lanjut bagian sisi kaosnya juga kita tandai dengan titik-titik bawah kaos. Nah, setelah itu yang terakhir kita akan membuat garis kerung leher belakang. Ini sama, batasnya juga dari sambungan rib. Kemudian setelah selesai kita ambil lembaran kaosnya, kita sempurnakan polanya dengan menggaris dan menghubungkan titik-titiknya. Bahu kita hubungkan, kemudian lengan kita garis, kemudian lengan yang ini juga kita garis. Sisi baju kita hubungkan. Dan kemudian bagian bawahnya juga kita hubungkan garis. Nah, maka ini sudah selesai proses menjiplak polanya, sangat mudah sekali. Kemudian kita akan menggunting polanya. Yang kita gunting adalah lingkar kerung leher belakang. Dan selanjutnya ke bagian yang lain. Bagian lengan kita pisahkan dari bagian badannya. Maka di sini kita mendapat dua bagian pola, yaitu bagian lengan dan badan. Ini lalu kita gunakan untuk memotong bahan. Kita potong bahan bagian badan belakang dulu menggunakan kerung leher belakang ini. Kampunya 1 cm cukup keliling, kecuali bagian bawah sini bisa 2 atau 3 cm karena untuk kelim bawah. Lalu kita copot pola badan ini, kita gunting lagi lingkar kerung leher sesuai dengan garis pola depan. Seperti ini, kemudian ini kita gunakan untuk memotong bahan. Hasilnya seperti ini, sama proses potongnya, kampuhnya juga 1 cm keliling, kecuali kampuh bagian bawah. Dan kemudian pola lengannya juga kita gunting, ini lipatan, dan kita gunting sebanyak 2 kali sehingga mendapat 2 lembar pola lengan seperti ini. Ini sudah selesai memotong bahan utama kaosnya, sekarang kita akan memotong bahan rib untuk leher. Lebar ribnya sekitar 5-6 cm, kemudian dilipat 2 memanjang. Cara menentukan panjang ribnya yaitu dengan melingkarkan rib ini di sekitaran kerung leher yang depan seperti ini. Agak ditarik tapi jangan terlalu ditarik.
kita lingkarkan, yang depan seperti ini. Kemudian kita pegang, ini kita tandai, lalu kita lanjutkan ke kerung bagian belakang seperti ini, juga sama, agak ditarik. Nah, seperti ini. Kemudian kita lipat dua kain ripnya. Ini bisa kita kasih lebihan sedikit untuk kampuhnya. Kira-kira seperti ini, lalu kita gunting. Nah, maka rip yang dipakai adalah yang ini, yang sudah kita ukur pada kerung lehernya tadi. Kita akan mulai menjahit, kita satukan dulu bagian bahu, pola depan dan pola belakangnya, yaitu yang ini. Saya akan menjahitnya dengan mesin obras benang 4, jadi tanpa mesin jahit lagi. Nah, seperti ini. Jadi sudah ada setikannya. Kemudian ini ripnya kita satukan supaya bentuknya melingkar di sisi yang lebar ini. Kemudian kita balik, kita lipat menjadi 2 memanjang, lalu kita letakkan pada kerung leher. Leher kita bagi 2 seperti ini, ujungnya ini kita pasangi dengan rip yang juga dibagi 2 seperti ini, batasnya ya maksudnya. Nah, setelah ini seperti ini terbagi, lalu kita mulai menjahitnya. Sambil ripnya juga agak ditarik seperti sebagaimana kita tadi mengambil ukuran rip. Kemudian kita jahit keliling mengikuti bentuk kerung leher. Nah, seperti ini ya, kita selesaikan hingga selesai di sekitaran kerung lehernya. Nah, hasilnya seperti ini dari bagian dalam, kemudian kita balik jadi begini. Kita lanjut akan menutup bagian leher belakang ini dengan bisban. Kita ambil, di sini saya pakai kain perca saja untuk menutup bagian belakangnya. Kita jahit begini kainnya, sebagaimana seperti memasang bisban menutup kampuh kerung lehernya. Ini hanya di bagian belakang ya. Biasanya pemasangan ini menggunakan mesin rantai, tapi karena saya belum punya, jadi di sini hanya saya jahit biasa dengan mesin jahit. Ini lalu kita tindas kecil di sekitaran sambungan bisnya, kira-kira 2 mm dari tepi sambungan. Jahit secara perlahan saja. Nah, seperti ini. Kita teruskan hingga ke batas sambungan leher belakang. Nah, begini ya. Setelah itu, kita lipat bisnya membungkus kampuh leher belakang ini seperti ini. Dan kita tindas kecil dari tepi lipatan, menembus bagian kaosnya hingga kelihatan dari luar. Kita ikuti. Nah, setelah sampai selesai di ujung bis, di bahu sisi samping, kita lanjutkan ke arah depan. Namun di sini menindas obrasannya hingga sampai selesai seputaran kerung leher. Nah, seperti ini penampakannya sudah keliling. Nah, begini jadi kelihatan lebih rapi dari bagian luar. Ini sudah dibis. Begini penampakannya. Lanjut kita akan mengelim bagian
kelim bawah lengan dengan menggunakan mesin overdeck. Kita lipat, lalu kita jahit dari bagian luar. Nanti jahitannya langsung nampak 2 lajur dari bagian luar dan bagian dalam seperti obrasan. Kedua lengan sudah kita kelim seperti ini. Lanjut, kita akan memasangnya pada kerung lengan di badan. Kita tentukan titik tengah bertemu dengan bahu pada pola badan. Lalu kita lanjut menjahitnya, menyatukan pola lengan dengan bagian badan. Ini sudah tersambung, penampakannya begini. Lanjut, kita akan menggabungkan lengan pada sisi sebelahnya dengan proses yang sama. Ini kita pasang. Setelah keduanya terpasang, kemudian kita menyatukan ketiak bajunya ini sampai pada ujung lengan baju dan ujung bawah baju. Jadi langsung kita jahit dari sini ke sini. Kita mulai dari lengan, kita jahit sedikit dulu. Kita ambil benang obrasnya, lalu kita tarik menuju ke arah baju. Seperti ini. Nah, benangnya jadi ikut kita jahit sehingga berada di dalam obrasan supaya tidak gampang terburai atau lepas. Jadi tidak perlu diikat mati lagi secara manual. Kita satukan sampai bawah. Seperti ini hasilnya. Lanjut, kita sambung sisi satunya lagi. Penampakannya jadi seperti ini. Lalu yang terakhir prosesnya yaitu mengelim bawah baju kaosnya. Kita lipat dan kita jahit sebagaimana proses penjahitan pada kelim lengan. Di sini juga saya gunakan mesin overdeck sehingga langsung terlihat 2 deret jahitan dan bagian bawahnya terlihat seperti diobras. Nah, ini baju kaosnya sudah selesai. Kita finishing, benangnya dibuang, lalu disetrika kembali sehingga lebih rapi. Selamat mencoba, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.